Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Yang saya hormati kepada seluruh subscriber dimanapun saudara berada, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini atau malam hari ini saya bisa menjajahkan lagi suatu amalan, yaitu bagi yang suaminya atau istrinya jauh, agar terhindar dari maksiat, silakan gunakan amalan ini ya untuk mengirim mimpi. Kedua kalinya salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'inya, yang alhamdulillah dengan wasilah beliau sehingga kita bisa mengenal ajaran agama Islam, dan tentunya kita yang selalu senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau, kita pun berhak diaku sebagai umat beliau, dan sebagaimana janji beliau, apabila sudah diakui menjadi umat Rasulullah SAW, maka kita pun berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Sahabat YouTube, sahabat subscriber rahimakumullah. Baiklah, sebelum saya memberikan apa itu amalannya, sebagaimana biasa saya akan mengaji kitab dulu. Alhamdulillah, kali ini kita akan mengaji kitab Uqudul Jin, yang mana di situ diterangkan tentang bab rumah tangga. Jadi jangan aneh kalau zaman dulu anak-anak muda sebelum menikah itu harus ngaji dulu kitab Uqudul Jin. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Kalau zaman dulu orangnya pada nurut-nurut, kalau sekarang ya itulah keadaannya manusia. Baiklah sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, sebelum saya memberikan ijazah ini, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya, dan apabila ini bermanfaat silakan share sebanyak-banyaknya. Baiklah, untuk paslun atau pasal yang awal di dalam kitab Uqudul Jin, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini minal amin. Al-faslul ula utawi pasal kang awal fi bayanin iku ing dalam nerangaken hukuki zauzah, piro-piro hak bojo wadon, wajibati kang wajib ala zauzi ing atase bojo lanang. Jadi bab ini menerangkan hak-haknya seorang istri kepada seorang suami. Nah, ini. Jadi bab yang pertama menerangkan tentang hak-haknya seorang istri kepada suami, yaitu harus seorang istri atau seorang wanita sebelum mendapatkan calon suami, maka lihatlah budi pekertinya, pergaulannya harus yang baik. Dan kewajiban seorang suami kepada istrinya, kewajiban seorang istrinya kepada
seorang kepada suaminya, yaitu harus mempunyai akhlak, budi pekerti, pergaulan yang baik, ya, yang baik dengan suaminya. Itu kewajiban seorang suami kepada seorang istri. Jadi suami itu harus mempunyai pekerti yang baik, pergaulannya baik, pekertinya baik, syukur-syukur udah kaya, taat ibadah, pergaulannya hebat, pinter lagi, itu yang dicari ya. Dan kewajiban lagi seorang suami kepada istri yaitu harus memberi nafkah atau nafkah. Jadi yang pertama harus mempunyai perilaku budi pekerti yang baik terhadap istri bagi suami. Dan kewajiban seorang suami itu harus memberi nafkah dan bayar mas kawin. Mungkin sudah pada paham ya. Dan harus bisa mengajar kepada si istri perkara kebutuhan. Karena kebutuhan di sini banyak ya, bukan cuma kebutuhan nafkah aja, bukan cuma makan aja, bukan cuma uang aja. Tetapi seorang suami akan dipertanyakan oleh Allah nanti sebagai tanggung jawabnya, yaitu tentang mengajar atau memberitahu kepada seorang istri, yaitu tentang fardu-fardunya ibadah dan sunnah-sunnahnya ibadah. Itu wajib. Seorang suami hukumnya wajib untuk mengasih tahu istri ya. Jangan mikir bukan cuman ngasih nafkah batin kayak model ngasih uang, ngasih segala-gala, enggak. Jadi itu justru yang itu dipertanyakannya nanti belakangan. Yang utama dipertanyakan oleh Allah, hai si fulan, kamu punya istri, bagaimana budi pekertimu terhadap istri atau sifatmu, akhlakmu terhadap istrimu. Yang kedua, hai fulan, kamu mempunyai istri, apakah istrimu diajarkan tentang fardu-fardunya ibadah dan sunnah-sunnahnya, dan juga selain sunnah muakkad ya, itu penting ya para sahabat. Jadi seorang suami itu berat tanggung jawabnya, bukan cuma bekerja saja, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap pendidikan seorang istri kepada istrinya, yaitu tentang agama, fardu-fardunya. Minimal seorang suami harus tahu tentang bab toharoh, itu ya, minimal harus tahu tentang bab toharoh. Dan yang paling utama lagi, minimal harus tahu bab tentang haid. Haid itu masuk kepada bab toharoh. Karena apa? Kalau toharohnya tidak benar alias salah, tata cara toharohnya salah, maka secara otomatis semua amal ibadahnya haram hukumnya. Contoh, kalau sedang haid, habis haid cara mandi haidnya ngalor ngidul, ngelantur, salah, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena masih mempunyai hadas besar. Nah, ini kewajiban seorang suami. Jangan enak-enak aja seorang suami itu ya. Jadi ini kewajiban seorang suami. Dan apabila seorang suami seumpamanya tidak, memang ini kewajiban suami, tapi apabila ada pengecualian, maka cukup istri didukung untuk mengaji ke pengajian-pengajian, dan dengan catatan pengajian itu gurunya atau ustadznya sanad keilmuannya
harus nyampe kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan asal main comot-comot saja gurunya. Itu ya, itu kewajibannya. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat YouTube dimanapun berada, baiklah, doanya enggak terlalu panjang. Jadi tata caranya adalah jam 12 malam. Sekarang kita mulai ke penjajahan nih, dengarkan ya. Jam 12 malam sampean bangun, terus mandi keramas, terus tidur. Nah, sebelum tidur baca doa ini sebanyak 7 kali ya. Sebelum tidur baca doa ini sebanyak 7 kali. Awas. Jadi jangan banyak ya. Cukup 7 kali, dan untuk doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun ngerowaake sedulur papat limo pancer 6 nyawa pitu sukma raga tak kongkar manunggala marang jabang bayine si titik ketemu turu karo aku. Itu doanya. Sedikit hafalin dulu doanya ya. Niat ingsun ngerowoake sedulur papat 5 pancer 6 nyawa pitu sukma raga tak kongkar manunggala marang jabang bayine si titik ketemu turu karo aku. Nah, ini cuma namanya aja, nggak ada bin-binnya, jangan pakai bin. Ulangi lagi. Niat ingsun ngerowoake sedulur papat 5 pancer 6 nyawa pitu sukma raga tak kongkar manunggala marang jabang bayine si titik ketemu turu karo aku. Dibaca 7 kali. Setelah dibaca 7 kali, tepukan ke bantal 7 kali, lalu bantal itu dibalik dan tidurlah segera. Gampang toh? Cukup dibaca 7 kali. Habis 7 kali tepukin ke bantal 7 kali. Habis ditepukin ke bantal dibalikin ya, dibalikin langsung tidur. Nah, untuk selanjutnya adalah masalah masih kita buku Duljen. Bab yang kedua adalah bab nanti lanjutannya lagi ya. Untuk bab yang pertama udah, jadi gitu. Intinya seorang suami itu sangat besar kewajiban terhadap istri. Diantaranya adalah harus memberitahu tentang masalah ibadah, baik ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib maupun yang sunnah muakkad, dan termasuk bab toharoh sesuci ya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.